Kabupaten Banyuwangi atau yang terkenal dengan julukan The Sunrise of Java merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dan terletak di ujung paling timur Pulau Jawa. Wilayahnya cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Berada di kawasan antara laut, gunung, pantai, dan hutan, membuat Kabupaten Banyuwangi memiliki tempat-tempat yang indah untuk dijadikan tujuan destinasi wisata, seperti Kawah Ijen, Pulau Merah, Taman Nasional Alas Purwo, Pulau Tabuhan, Teluk Hijau, dan Teluk Biru merupakan tujuan favorit di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi berada di kawasan Tapal Kuda, berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah utara, Selat Bali di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di sebelah barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang terluas di Jawa Timur, sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan total luas wilayahnya mencapai 5.782,50 km persegi, serta memiliki garis pantai sepanjang 175,8 km dan memiliki 10 buah pulau. Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa. Data terakhir pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.754.719 jiwa. Penduduk Kabupaten Banyuwangi cukup beragam. Mayoritas penduduknya adalah suku Osing, namun juga terdapat berbagai macam suku yang mendiami di Kabupaten Banyuwangi. Di antaranya yaitu suku Madura, suku Jawa, dan sebagian minoritas suku Bali dan suku Bugis. Sebagai kabupaten yang terkenal dengan potensi pariwisatanya, Kabupaten Banyuwangi tentunya memiliki beberapa macam cenderamata, di antaranya yaitu batik dan berbagai macam kerajinan tangan yang merupakan sebuah karya dari pengrajin penduduk setempat. Pemerintah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan program lintas sektor UMKM yang tujuannya dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan nilai perekonomian masyarakat setempat. Kunjungan program Lintor UMKM ke Desa Karangbendo. Tidak lepas dari hal tersebut, berlokasi di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, potensi usaha mikro kecil menengah, rumah tangga di bidang industri batik merupakan salah satu mata pencaharian dan produk unggulan utama masyarakat desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala Desa Karangbendo. Pertama, mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, kepada Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi yang telah membantu dan memfasilitasi terkait penyertifikatan tanah melalui program Lintor UMKM, yang harapannya sertifikat tersebut bisa diagungkan untuk penambahan modal usahanya. Di antara usaha tersebut, khususnya untuk warga saya, kebanyakan pengrajin batik, toko perancangan, usaha produksi kerupuk, produksi batu merah, semuanya bisa berkembang lantaran terkait adanya program Lintor UMKM yang memang
sangat mempercayakan penuh terhadap pemerintahan Desa Karangbendo. Terus terang saja, dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ini, Desa Karangbendo selalu dipercaya dari pihak BPN untuk diberikan program UMKM tersebut. Saat ini kami berada di Desa Karangbendo, Kecamatan Roto Jambi, dalam rangka penataan akses reforma agraria. Melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap lintas sektor di bidang UMKM pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, telah dilakukan penataan aset setiap bidang tanah yang ada di Desa Karangbendo. Pengolahan produksi batik dilakukan oleh beberapa kelompok kecil masyarakat Desa Karangbendo. Produk yang dihasilkan dari para pengrajin batik berupa batik tulis, batik cap, dan batik semi tulis. Dengan adanya tingkat kreativitas para pengrajin batik di Desa Karangbendo ini, pemasaran tidak hanya di tingkat daerah saja, melainkan sudah menembus pasar nasional dan mancanegara. Apa yang menjadi kendala terhadap usaha Anda yang jalani? Kalau kendalanya sih itu pertama dari yang bahan baku awalnya itu tidak terlalu begitu naik, sekarang naik karena ada beberapa faktor naiknya itu karena ya tiap tahun pasti naik, tapi setelah ada COVID ini naiknya itu signifikan gitu. Dari kalau dari pemasaran itu ya sebelum pandemi ini lancar-lancar saja kalau dari pariwisata gitu, tapi kalau setelah pandemi ini dari pariwisata itu juga kan mengurangi, kayak wisata-wisata Banyuwangi itu ditutup. Kalau sebelumnya kan pariwisata banyak, terus sebelum ke bandara pariwisata itu kan pastinya banyak tamu gitu, jadi kayak mampir ke sini dulu gitu. Mengenai bahan baku untuk pengukuran batik itu apa sulit untuk didapatkan? Kalau dari bahan baku sendiri sih sebenarnya tidak sulit ya, di Banyuwangi sendiri sini sudah banyak. Cuma kendalanya itu kalau di Banyuwangi ini dibanding harga di luar Banyuwangi itu kadang sampai 50%-nya. Jadi kita ngambilnya itu dari luar Banyuwangi gitu. Kendalanya itu kadang kan kalau melalui online tuh kita tidak tahu tempat penjualannya gitu, tidak tahu alamatnya gitu. Kita kan modal percaya aja. Kalau misalkan di Banyuwangi sini bisa harganya bersaing kan lebih enak yang di Banyuwangi, kita tahu tempat belinya, kita tahu orangnya gitu. Apakah biaya produksi dengan penjualan sudah sebanding? Kalau menurut saya sih sudah sebanding, karena kan kalau misalkan bahan baku yang di luar sana itu naik gitu, kita penjualnya juga dinaikkan sedikit gitu, tapi kadang konsumen itu dinaikkan sedikit tuh kadang minta yang harga lama gitu. Kira-kira tiap tahun bisa terjual sampai berapa batik? Kalau tiap tahunnya sih kurang lebih 1.500 ya. Masalahnya kita beli kainnya itu tiap bulannya itu beli berapa yard gitu, jadi nanti kita jadikan berapa yard itu berapa potong gitu, jadi kira-kira kurang lebih 1.500 itu. Untuk selanjutnya apa harapan Anda ke depannya? Kalau harapannya sih yang pasti itu supaya pengennya sih ya wabah COVID ini segera berlalu. Kalau sudah berlalu kan pariwisata sudah normal, terus pariwisata kalau sudah buka pastinya sudah banyak tamu gitu, jadi perekonomian sudah normal kembali. Kalau sekarang kan belum normal gitu. Terus kalau masalah bahan ya kalau bisa di Banyuwangi ini ada kayak yang harganya kayak yang di luar kota gitu, jadi kita nggak usah beli online lagi, nggak jauh-jauh beli ke sana. Di sisi lain, masih banyak faktor yang mempengaruhi para pengrajin batik untuk mengembangkan usahanya. Di antaranya yaitu kurangnya permodalan usaha untuk pengembangan,
sehingga pokok permasalahan ini menjadikan potensi penataan akses selanjutnya, khususnya bagi pengrajin batik dan pelaku usaha kecil menengah yang ada di Desa Karangbendo. Terima kasih, dengan adanya program ini kami berharap bisa membantu pemasaran kami, utamanya bisa memajukan usaha kami. Semoga dengan adanya program Lintor ini bisa membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Oke.